Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas LPI 4A akan mempresentasikan hasil hasil PBL kami di semester 4 ini berupa hmm, analisis integrasi proses freight forwarding, kepabeanan dan riset operasi bisnis pada PT Buana Logistik Mandiri Sukses Batam dalam mendukung efisiensi ekspor barang. Jadi, metode penelitian yang kami ambil adalah dengan cara wawancara dengan HRD PT tersebut, yaitu Pak Firdo. Dan juga metode riset operasi bisnis yang kami gunakan adalah least cost method. Kenapa? Karena pada perhitungan ini biaya transportasi yang dipilih adalah biaya yang terendah, yang merupakan salah satu strategi yang fokus pada pemilihan rute dan pengiriman dalam menghasilkan pengeluaran yang lebih sedikit. Dan di sini adalah objeknya, yaitu PT Buana Logistik Mandiri Sukses Batam. PT ini terletak di Batu Ampar dan sudah berdiri sejak 2015. Dan PT ini sudah mengirimkan ke beberapa negara seperti Singapura dan Cina, dan juga di daerah sekitar Indonesia seperti Jakarta dan lain-lain. Berikut ini beberapa pertanyaan wawancara yang sudah kami jadikan sebuah pertanyaan pada laporan PBL ini. Untuk Ades, silakan. Baik, sama ada jenis barang yang ditangani oleh PT Buana Logistik dalam aktivitas pengiriman dan mekanisme penentuan tarif pengiriman. Komoditas barang yang paling sering diekspor PT Buana Logistik Mandiri Batam adalah bengkel bar, plat AC kapal, dan material produksi kapal lainnya. Batam menjalankan operasionalnya, mengelola karyawannya, serta menghadapi tantangan dan peluang dalam industri logistik khususnya di wilayah Batam. Mekanisme penentuan tarif pengiriman di PT Buana Logistik umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu berat aktual barang, volume atau dimensi, jenis komoditas, jarak pengiriman, serta jenis layanan yang dipilih. Itu ada reguler, ekspres, dan someday. Untuk barang seperti plat yang sering dikirim perusahaan, tarif utamanya biasanya dihitung berdasarkan aktual barang atau tonase, barang yang diekspor atau diimpor. Namun, jika volume barang lebih besar dari berat aktualnya, maka tarif yang akan mengikuti berat volumetrik. Selain itu, penentuan tarif secara keseluruhan juga harus memenuhi standarisasi yang ditetapkan oleh asosiasi seperti Apindo, guna memastikan transparansi dan keadilan dalam perhitungan biaya logistik. Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam dan bertanggung jawab dalam pengurusan proses ekspor dan impor. Berikut pihak-pihak yang terlibat dalam proses ekspor impor di PT Buana Logistik Mandiri Sukses Batam. Pertama ada PT Buana Logistik, itu freight forwarder, pengatur pengiriman. Ada eksportir atau importir sebagai pemilik barang, bea cukai sebagai pemeriksa dan pemberi izin ekspor impor, PPJK, pengurus dokumen kepabeanan, shipping line atau tag pengangkut barang laut, tracking pengangkut darat dan pelabuhan, bank untuk menangani pembayaran internasional, dan asuransi untuk perlindungan barang selama pengiriman. Selanjutnya, mekanisme pengelolaan dokumen ekspor dan impor yang diterapkan di PT Buana Logistik Mandiri Sukses. PT Buana Logistik Mandiri Sukses berperan sebagai freight forwarder yang berfokus pada layanan pengangkutan barang. Dalam kegiatan ekspor impor, perusahaan tidak secara langsung menangani pengurusan dokumen kepabeanan. Pengurusan dokumen seperti PEB atau pemberitahuan ekspor barang dan PIB atau pemberitahuan impor barang dilakukan oleh PPJK melalui sistem CESA Bea Cukai. Penerbitan dokumen pelayaran seperti surat-surat kapal dilakukan di Pelabuhan Batu Besar oleh pihak yang berwenang, yaitu PTBI atau Buana Transperindo Hana Indonesia, bukan PT Buana. Setelah barang dimuat ke kapal dan kapal berlayar, tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak pelayaran. Dengan demikian, PT Buana hanya bertanggung jawab pada proses pengangkutan selesai sebelum pengapalan. Berikut langkah-langkah verifikasi dokumen agar proses pengiriman tidak terlambat. Proses verifikasi dokumen untuk kelancaran pengiriman barang memerlukan persiapan dokumen yang menyeluruh dan tepat, mencakup invoice, packing list, bill of lading, certificate of origin, surat pemberitahuan impor atau ekspor, serta dokumen perizinan khusus bila dibutuhkan. Pihak eksportir atau importir perlu mendaftarkan dan mengajukan berkas melalui sistem bea cukai digital, contohnya ESKA untuk Indonesia, guna memeriksa tahap awal. Petugas bea cukai kemudian akan memeriksa kesesuaian antara dokumen dan barang yang ada, meliputi nilai, jenis, jumlah, dan detail spesifikasi. Bila diperlukan, surveyor atau petugas yang akan melakukan pemeriksaan fisik, pengambilan sampel, dan untuk memastikan kecocokan dengan dokumen yang diajukan. Setelah semua sesuai, Bea Cukai mengeluarkan surat persetujuan ekspor dan impor sebagai izin resmi pengiriman. Setiap dokumen harus dilengkapi tanda tangan dan stempel resmi dari pihak berwenang untuk keabsahan. Mitigasi risiko dan dalam verifikasi dokumen dilakukan dengan beberapa cara, antara lain. Persiapan dokumen secara teliti dan lengkap sesuai persyaratan regulasi yang berlaku agar menghindari penolakan atau keterlambatan verifikasi. Penggunaan sistem elektronik resmi untuk pengajuan dan pelacakan status dokumen guna meminimalkan kesalahan dan mempercepat proses.
koordinasi intensif dengan pihak bea cukai, supplier, dan freight forwarder untuk memastikan semua dokumen dan barang siap sesuai jadwal. Pelatihan dan pembaruan informasi regulasi bagi staf terkait agar memahami persyaratan terbaru dan prosedur yang berlaku. Penggunaan jasa profesional seperti custom broker untuk kelancaran proses administrasi dan teknis. Asuransi pengiriman barang untuk mengantisipasi risiko kerusakan dan atau kehilangan selama proses pengiriman. Rencana cadangan jika terjadi penundaan, misalnya pengaturan ulang jadwal pengiriman atau penyediaan dokumen tambahan. Oke, selanjutnya Sipa boleh lanjut jelaskan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai penanganan perusahaan dalam menghadapi barang-barang yang memerlukan penanganan khusus seperti barang berbahaya atau barang yang mudah rusak. PT Buana Logistik Sukses memungkinkan penerapan beberapa pendekatan standar dalam menangani barang khusus sebagai bagian dari layanan profesionalnya. Mengingat pentingnya standar keselamatan dan kepatuhan dalam pengelolaan barang berisiko tinggi di sektor logistik, prinsip-prinsipnya antara lain, yang pertama, klasifikasi dan identifikasi barang tepat untuk memastikan jenis barang berbahaya atau mudah rusak dikenali sejak awal. Lalu yang kedua yaitu pengemasan khusus sesuai dengan standar internasional, misalnya IMDG Code untuk barang berbahaya, agar barang terlindungi selama proses pengangkutan. Yang ketiga, menggunakan fasilitas penyimpanan khusus seperti gudang berpendingin untuk barang yang mudah rusak atau area terpisah untuk barang berbahaya. Yang selanjutnya, pelatihan staf dan tenaga kerja dalam penanganan barang khusus agar memahami prosedur keselamatan dan regulasi terkait. Yang kelima, koordinasi ketat dengan pihak pelayaran, bea cukai, dan otoritas terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan pengiriman barang berbahaya. Terakhir, asuransi khusus untuk menanggung risiko, kerusakan, dan kecelakaan selama pengiriman. Selanjutnya yaitu proses negosiasi harga dengan pelanggan dilakukan dan sejauh mana urgensi pengiriman mempengaruhi penawaran tarif layanan. Dalam proses negosiasi barang, perusahaan mempertimbangkan jenis layanan yang dibutuhkan oleh perusahaan, salah satu contohnya EcoGreen, memberikan layanan yang lebih unggul dibandingkan perusahaan jasa logistik lainnya. Layanan premium tersebut tentu disertai dengan biaya tambahan yang disesuaikan dengan kualitas pelayanan yang diberikan. Namun demikian, perusahaan tidak menerima permintaan pengiriman yang bersifat mendesak atau urgensi. Hal ini disebabkan oleh potensi risiko penalti apabila waktu pengiriman tidak sesuai dengan perjanjian. Sebagai ilustrasi, jika dalam kontrak disepakati pengiriman akan tiba dalam waktu 5 hari, tetapi kenyataannya baru sampai dalam 7 hari, maka perusahaan akan mengalami kerugian atau dikenakan penalti dari pihak pelanggan. Oleh karena itu, urgensi pengiriman menjadi faktor penting dan mempengaruhi keputusan perusahaan dalam menentukan tarif dan menerima permintaan layanan. Selanjutnya, tahap-tahap pemberian layanan dari pihak forwarder ke perusahaan atau eksportir atau importir. Lalu masalah yang muncul atau hambatan, tantangan atau solusi serta mitigasi risiko yang dilakukan. Ada beberapa tahap layanan yang diberikan PT Buana Logistik Mandiri Sukses Batam sebagai pihak forwarder dengan kepada pelanggannya. Yang pertama, menerima barang di mana barang yang diterima dari eksportir atau importir untuk diproses pengirimannya. Lalu warehousing atau penyimpanan sementara. Barang disimpan di gudang untuk pengecekan sembari menunggu jadwal pengiriman. Lalu pengepakan atau disortir. Barang disortir dan dikemas ulang sesuai contoh standar pengiriman internasional agar aman selama perjalanan. Lalu penamaan atau penglabelan, pengukuran dan penimbangan, barang diberi label, diukur dimensi dan beratnya untuk keperluan dokumen dan perhitungan biaya. Lalu pengolahan transportasi, freight forwarder memilih moda transportasi laut, udara, dan darat, mengatur jadwal dan melakukan pembongkingan. Dalam mengelolakan dokumen kepabeanan, pengurusan dokumen ekspor atau impor, itu contohnya seperti invoice, taking list, bill of landing, serta clearance bea cukai. Terakhir, pengiriman barang dikirim ke negara tujuan dan diantar ke alamat penerima sesuai instruksi. Dalam proses tahapan tersebut, muncullah masalah-masalah, salah satu contohnya regulasi dan kebijakan bea dan cukai yang berbeda-beda. Setiap negara memiliki aturan bea dan cukai yang berbeda dan bisa saja berubah sewaktu-waktu. Hal ini menyebabkan potensi keterlambatan dan penahanan barang jika dokumennya tidak lengkap atau salah. Lalu pengaruh cuaca. Jika cuaca buruk atau bencana alam terjadi, maka akan mempengaruhi kecepatan pengiriman dan kemungkinan kerusakan barang. Lalu terjadinya penghambatan atau gangguan di pelabuhan atau bandara seperti antrian panjang, pemeriksaan bea dan cukai, atau masalah logistik lain di pelabuhan atau bandara bisa menyebabkan keterlambatan. Risiko pembayaran bisa terjadi jika pembeli tidak membayar dan biasanya terjadi terutama pada eksportir ke buyer baru. Terakhir, kerusakan dan kehilangan barang yang terjadi dalam proses pengiriman. Untuk mengatasi hambatan tersebut, solusi dan mitigasi risiko yang dapat dilakukan antara lain yaitu analisis dan identifikasi risiko.
melakukan analisis dan risiko secara komprehensif untuk mengidentifikasi potensi masalah pada setiap tahap pengiriman. Lalu asuransi mengasuransikan barang selama pengiriman untuk menangguh risiko kerusakan atau kehilangan. Yang ketiga, kontrak yang jelas, menyusun kontrak yang detail dan jelas terkait harga, jadwal pengiriman, kualitas, dan cara pembayaran untuk meminimalisir sengketa. Lalu audit dan evaluasi berkala, melakukan audit dan evaluasi rutin secara terhadap vendor, supplier, dan subkontraktor untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan kualitas. Yang terakhir, membangun komunikasi yang baik dengan seluruh pihak seperti importir, eksportir, dan seluruh pihak dalam rantai pasok untuk mengantisipasi dan menangani masalah secara cepat. Selanjutnya yaitu tahap koordinasi dalam menyimpan kargo, menyimpan kontainer, hubungan dengan pihak pelayaran, pemesanan kontainer, koordinasi jadwal, penanganan dokumen BL, Bill of Landing, koordinasi bongkar muat. Pada tahap koordinasi dalam menyimpan kargo dan kontainer pada PT Buana Logistik Mandiri Sukses Batam dimulai dari merencanakan pengiriman, lalu memilih jenis kontainer yang sesuai kebutuhan, memesan kontainer ke perusahaan pelayaran, serta melakukan penjadwalan kapal dan mengatur jadwal pengiriman. Setelah bookingnya disetujui, kontainer kosong dikirim ke lokasi pengirim untuk melakukan pemeriksaan kondisi, lalu dilakukan stuffing atau pengisian barang dan pemasangan segel sebelum diangkut ke pelabuhan. Koordinasi dengan pihak pelayaran meliputi pengurusan dokumen seperti shipping instruction untuk mendapatkan delivery order, pengelolaan dokumen bill of landing sebagai bukti pengiriman, serta penanganan administrasi depo dan pembayaran biaya terkait. Pada tahap muat dan bongkar, supervisor dan foreman kapal mengkoordinasikan operator crane, truk, dan tenaga kerja bongkar muat agar proses perjalanan efisiensi dan sesuai dengan jadwal. Penentuan biaya pada proses ini meliputi biaya sewa kontainer, biaya live on atau live off di depo, biaya bongkar muat di pelabuhan, biaya transportasi, biaya administrasi dokumen, serta potensi biaya tambahan seperti demurrage dan detention jika terjadi keterlambatan dan pengembalian kontainer. Masalah yang sering muncul antara lain keterlambatan pengiriman kontainer kosong, kesalahan dokumen, keterbatasan kapasitas kapal, penundaan di pelabuhan, serta risiko demurrage dan detention akibat keterlambatan bongkar muat atau clearance. Solusinya melakukan booking kontainer atau slot kapal itu lebih awal, memastikan kelengkapan dan keakuratan dokumen, dan menggunakan teknologi pelacakan real time, serta menjaga komunikasi intensif dengan semua pihak terkait mitigasi risiko yang dilakukan dengan analisis risiko secara berkala, asuransi kargo, pelatihan tim bongkar muat, dan penggunaan peralatan modern, serta memiliki rencana cadangan untuk mengantisipasi penundaan atau masalah teknis di lapangan. Lalu selanjutnya mengenai koordinasi pihak transportasi, seperti pemesanan transportasi, jenis transportasi yang digunakan. Koordinasi dengan pihak transportasi dalam pengiriman barang ekspor impor mencakup beberapa langkah seperti pemesanan moda transportasi yang sesuai dengan karakteristik barang dan kebutuhan pengiriman, seperti angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan darat, multimoda atau pipa. Pemesanan dilakukan dengan mempertimbangkan jadwal kapasitas dan ketersediaan sarana transportasi untuk memastikan kelancaran pengiriman. Jenis transportasi yang umum digunakan adalah angkutan laut seperti biaya relatif lebih murah, mampu mengangkut volume besar, asuransi angkutan udara untuk barang bernilai tinggi dan pengiriman cepat, serta angkutan darat untuk distribusi lokal atau antar kota. Biaya yang muncul dalam proses ini meliputi ongkos angkut utama, freight changer, biaya bongkar muat, handling changer, lalu biaya transportasi darat dari gudang ke pelabuhan atau bandara, biaya administrasi dokumen, serta biaya tambahan seperti demurrage atau denda keterlambatan pengembalian kontainer, dan detention, biaya penggunaan kontainer lebih lama dari ketentuan. Penentuan tarif transportasi didasarkan dalam beberapa faktor, antara lain jarak dan rute pengiriman, jenis dan volume atau berat barangnya, jenis layanan seperti regular, express, dan TLT. Kondisi pasar termasuk fluktuasi harga bahan bakar dan karakteristik khusus barang seperti barang berbahaya atau mudah rusak. Tarif juga dipengaruhi oleh negosiasi dengan menyediakan jasa transportasi dan kontrak jangka panjang yang dapat memberikan harga lebih kompetitif. Untuk mitigasi risiko, perusahaan perlu melakukan pemesanan transportasi lebih awal guna menghindari keterlambatan akibat kapasitas penuh, memastikan kelengkapan dan keakuratan dokumen pengiriman agar proses bea cukai dan administrasi berjalan lancar, menggunakan asuransi
kargo untuk menanggung risiko kerusakan dan kehilangan barang, memilih persediaan jasa transportasi yang terpercaya dan memiliki reputasi baik, serta menjaga komunikasi dan koordinasi intensif kepada semua pihak yang terkait agar prosesnya lebih cepat dan jika terjadi perubahan jadwal atau kendala operasional. Dengan manajemen yang baik, risiko keterlambatan, kerusakan, dan biaya tambahan dapat diminimalisir sehingga pengiriman barang dan ekspor berjalan efisien dan aman. Oke, selanjutnya itu penentuan tarif atau biaya untuk pergudangan. Dan juga masalah atau hambatan, serta solusi yang sering dihadapi dalam koordinasi dengan pihak pergudangan dan pengemesan. Jadi, dalam penetapan tarif untuk pergudangan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti durasi penyimpanan barang. Jadi itu dihitung per hari atau per minggu. Lalu, volume serta berat barang. Itu misalnya barang umum, barang berbahaya, atau barang yang mudah rusak. Lalu, jenis layanan yang diberikan, yaitu penyimpanan standar atau layanan khusus seperti cold storage dan layanan tambahan lainnya. Selain itu, tarif disesuaikan berdasarkan kesepakatan atau kontrak yang dibuat oleh pihak freight forwarder dengan penyedia jasa gudang. Lalu masalah yang sering terjadi biasanya kapasitas gudang yang melebihi batas, lalu kehilangan barang selama proses penyimpanan, serta ketidaksesuaian waktu dalam proses loading dan unloading barang berdampak pada keterlambatan pengiriman. Lalu solusi yang diatasi untuk masalah tersebut yaitu digitalisasi sistem pencatatan barang atau peningkatan akurasi dan efisiensi, membangun koordinasi yang intensif antara pihak gudang dan juga freight forwarding, serta menyusun perjanjian kerja dalam bentuk service level agreement dengan tujuan untuk memastikan standar pelayanan dan tanggung jawab jelas antara kedua pihak. Selanjutnya adalah mitigasi risiko. Mitigasi yang diterapkan meliputi penyediaan asuransi pergudangan untuk perlindungan standar terhadap kehilangan atau kerusakan barang. Lalu adanya penerapan SOP dengan tujuan penanganan barang yang ketat, serta pemisahan penyimpanan barang berbahaya dan juga barang yang mudah rusak, dan mencegah kontaminasi atau kerusakan silang. Selanjutnya adalah cara menentukan biaya asuransi pengiriman barang. Lalu masalah yang sering dihadapi saat koordinasi dengan pihak pengusaha dalam penentuan biaya asuransi. Jadi biaya asuransi ditentukan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Yang pertama, mempengaruhi peresmian asuransi. Itu barang yang bersifat mudah rusak. Lalu barang yang menjadi acuan penting, semakin tinggi nilai barang, maka semakin tinggi pula peresmian asuransi yang dikenakan. Lalu yang ketiga, rute pengiriman turut menjadi pertimbangan, terutama melewati daerah-daerah dengan tingkat risiko yang tinggi, seperti rawan bencana atau tindak kriminalitas. Jadi risiko-risiko dalam pengiriman barang tersebut yaitu berpotensi menimbulkan kerugian. Risiko tersebut antara lain kerusakan barang akibat cuaca buruk, kecelakaan transportasi, dan juga kesalahan penanganan dalam pengiriman barang oleh petugas. Lalu adalah permasalahan umum dalam asuransi pengiriman. Permasalahan yang sering dihadapi dalam pengelolaan asuransi adalah penolakan klaim akibat dokumen pendukung yang tidak lengkap, lalu perbedaan nilai barang di invoice. Selanjutnya, barang yang diasuransikan tidak sesuai dengan karakteristik atau jenis yang sebenarnya. Solusinya adalah mempertanggungkan dengan cepat sesuai nilai real barang. Sebelum pengiriman disarankan untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan pihak perusahaan asuransi guna memastikan cakupan perlindungan yang sesuai. Lalu mitigasi risikonya adalah pelaku usaha perlu menerapkan pemantauan status pengiriman barang secara real time guna memastikan barang berada dalam kondisi yang aman. Dan juga menerapkan SOP dalam proses pengemasan dan penanganan barang untuk meminimalkan kemungkinan kerusakan selama pengiriman barang berlangsung. Selanjutnya adalah koordinasi internal atau koordinasi dengan pihak lain dalam penentuan rute pengirim barang. Koordinasinya adalah melibatkan tim operasional, pemasaran, serta pengiriman untuk menyelaraskan kebutuhan pelanggan, ketersediaan armada, dan target waktu pengiriman. Lalu, beberapa metode ROB yang digunakan meliputi perhitungan efisiensi bahan bakar, pertimbangan cuaca, waktu bongkar muat, serta regulasi. Lalu pemodelan jalur optimal dengan pendekatan linear programming untuk memperoleh rute yang paling efisiensi dari segi biaya dan waktu. Penentuan rute pengiriman juga mempertimbangkan sejumlah faktor, antara lain jarak tempuh, moda transportasi, kapasitas dan beban muatan, biaya bahan bakar dan tarif pelabuhan, tingkat urgensi waktu pengiriman.
Lalu ada strategi mitigasi risiko yang turut diterapkan seperti menyusun alternatif rute, menyediakan buffer time dalam perencanaan jadwal pengiriman, melakukan pemantauan secara berkala, menerapkan sistem pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya, cara PT Buana Logistik membangun dan menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan, terutama dalam hal penyusunan harga dan terdapat fleksibilitas harga berdasarkan urgensi pengiriman atau volume barang pelanggan. Eh, pihak perusahaan pihak perusahaan menerapkan strategi CRM yang fokus pada komunikasi efektif. Lalu penggunaan sistem CRM ini, sistemnya juga terintegrasi yang memungkinkan PT Buana melacak lewat transaksi, preferensi, dan feedback. Lalu fleksibilitas harga juga dikomunikasikan secara transparan dengan pelanggan untuk membangun kepercayaan dan loyalitas jangka panjang. Oke, selanjutnya adalah bab 4 merupakan hasil dari kepabeanan. Di sini ada pengurusan pihak forwarding dalam dokumen invoice, packing list, bill of lading, shipping instruction, insurance certificate, certificate of origin, dan dokumen bea cukai, lalu kendala atau masalah dan solusi pengurusan dokumen oleh pihak forwarding. Mekanismenya yaitu ada invoice dan packing list disiapkan oleh importir atau eksportir. Lalu bill of lading, shipping instruction, dan certificate of origin, dan dokumen kepabeanan seperti PEB dan PIB. Kendala umumnya adalah dokumen tidak lengkap atau tidak sesuai standar, keterlambatan legalisasi, perbedaan format antar negara tujuan. Solusinya adalah koordinasi intens dengan pelanggan dan PPJK, checklist dokumen standar internasional, dan pelatihan staf tentang dokumen ekspor-impor. Langkah-langkah untuk mengurus custom clearance dan kendala atau masalah solusi dalam pengurusan. Langkah-langkahnya itu persiapan dokumen seperti invoice, packing list, dan certificate of origin, lalu input dokumen ke C.SA 4.0 oleh PPJK, pemeriksaan fisik dokumen oleh bea cukai, pembayaran bea masuk dan pajak jika diimpor, lalu release order dan delivery order diterbitkan untuk pengeluaran barang. Kendalanya adalah sistem C.SA yang sering kali lambat dan error, ketidaksesuaian dokumen dengan visi barang, ketentuan teknis barang belum terpenuhi. Solusinya adalah backup sistem internal untuk mengantisipasi C.SA ketika error, pre-clearance review dokumen, dan konsultasi dengan pihak bea cukai. Saya akan menjelaskan terkait peran PPJK dalam membantu eksportir dalam menyiapkan dan mengurus dokumen. Proses PPJK menggunakan sistem C.SA 4.0 untuk mengurus dokumen kepabeanan dan cukai, dan biaya pengurusan dan penentuan tarif pengurusan dokumen, serta kendala atau masalah dan solusi. Peran PPJK dalam membantu eksportir. Seperti yang kita tahu, PPJK adalah pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, memiliki peran penting sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam proses ekspor impor di PT Buana Logistik Mandiri Sukses Batam, khususnya dalam pengurusan dokumen kepabeanan. PPJK mengurus dokumen kepabeanan seperti PB yang bertanggung jawab penuh atas seluruh pengurusan dokumen ekspor impor. Nah, lalu pengurusan dilakukan melalui sistem C.SA bea cukai. Pembagian tanggung jawab berdasarkan informasi dari wawancara dengan Bapak Fiardo Purba, HRD PT Buana Logistik, jelaskan bahwa yang pertama, PT Buana hanya menjalani pengangkutan barang sebagai freight forwarder. Yang kedua, PPJK yang mengurus semua dokumen kepabeanan. Yang ketiga, seluruh pengurusan dokumen ekspor impor adalah tanggung jawab pelanggan dan PPJK. Sistem Excise Information System and Automation adalah sistem informasi kepabeanan dan cukai yang merupakan program khusus milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang di dalamnya terdiri dari proses pelayanan, administrasi, dokumen kepabeanan dalam kegiatan ekspor maupun impor. Di sini, PPJK menggunakan sistem C.SA bea cukai untuk mengurus dokumen kepabeanan dan cukai. Yang kedua, sistem ini merupakan platform resmi yang digunakan untuk proses administrasi kepabeanan. Ada proses verifikasi. Yang pertama, dokumen disiapkan oleh pelanggan, lalu PT Buana Logistik Mandiri Sukses Batam memeriksa kelengkapan dokumen. Yang ketiga, verifikasi resmi dilakukan oleh bea cukai. Yang keempat, pengiriman hanya diproses jika dokumen sudah lengkap dan disetujui oleh bea cukai. Adapun kendala-kendala utama yang sering terjadi adalah yang pertama, keterlambatan proses biaya bersumber dari proses bea cukai, bukan dari internal perusahaan. Lalu contohnya, seperti pengiriman mobil bekas dari Batam ke Singapura dapat terlambat akibat dokumen tidak lengkap atau tidak sesuai ketentuan. Solusinya, yang pertama, memastikan kelengkapan dokumen. Yang kedua, koordinasi yang baik antar PPJK, pelanggan, dan pihak provider. Yang ketiga, verifikasi dokumen yang ketat untuk menghindari penolakan dari bea cukai. Selanjutnya, format dan bentuk dokumen PIB dan PEB, dan fungsi masing-masing dokumen, serta biaya pengurusan dokumen. Yang pertama, PEB. PEB adalah pemberitahuan ekspor barang. Sebagai dokumen pemberitahuan resmi pada bea cukai mengenai barang yang akan diekspor dari wilayah pabean Indonesia, PB disetujui atau persetujuan ekspor tanpa PB yang disetujui barang yang tidak dapat dikeluarkan dari wilayah pabean untuk tujuan ekspor. Nah, PB ini berbasis data menjadi dasar bagi bea cukai untuk mencatat data ekspor nasional, melakukan pengawasan dan analisis perdagangan. PB ini juga ngeklaim insentif atau fasilitas yang merupakan salah satu dokumen yang dibutuhkan untuk klaim insentif ekspor atau fasilitas kepabeanan lainnya.
sebagai bukti legalitas ekspor barang. PB dapat dibuat dalam bentuk formulir yang telah ditetapkan, yaitu formulir BC 3.0 dan dapat melalui sistem PDE atau pertukaran data elektronik kepabeanan. Formatnya tertutup sesuai dengan standar yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC. Ini mencakup sebagai berikut. Yang pertama ada data eksportir importir, yang kedua data penerima pengirim, yang ketiga data PPJK, yang keempat informasi barang uraian, high spot, jumlah berat, nilai, jenis, kemasan, lalu yang kelima informasi pengangkutan, moda transportasi, nomor flight voyage, pelabuhan muat atau bongkar. Yang keenam, informasi pembayaran, seperti Incoterms, mata uang, dan transaksi. Yang ketujuh, informasi perizinan terkait jika ada, seperti perizinan untuk barang tertentu. Yang kedelapan, atau yang terakhir, nomor pendaftaran tanggal dan nomor persetujuan dari Bea Cukai. Yang kedua, ada dokumen PIB atau pemberitahuan impor barang. Sebagai dokumen pemberitahuan resmi kepada Bea Cukai mengenai barang yang akan diimpor ke wilayah pabean Indonesia. Nah, persetujuan impor dan pembayaran Bea Cukai atau pajak tanpa PIB yang disetujui dan pelunasan kewajiban pabean, bea masuk, PPN impor, PPh pasal 22 impor, bea keluar jika ada. Barang tidak dapat dikeluarkan dari kawasan pabean jika PIB tidak ada. Lalu berdasar perhitungan bea pajak, informasi dalam PIB menjadi dasar perhitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Nah, menjadi dasar bagi Bea Cukai untuk mencatat data impor nasional, melakukan pengawasan dan analisis perdagangan sebagai bukti legalitas impor barang. Format yang tertera pada dokumen PIB ini sebagai berikut. Yang pertama ada header, yang kedua identitas pemberitahuan, mencantumkan identitas importir seperti nama, alamat, dan NPWP. Yang ketiga, data barang. Yang keempat, perhitungan biaya masuk, cukai, dan PDRI. Yang kelima, dokumen pelengkap, lampiran dokumen-dokumen pendukung seperti invoice, packing list, bill of lading, dan bukti pembayaran biaya masuk, cukai, dan PDRI. Yang keenam, itu lembar lanjutan. Jika ada data barang yang tidak dapat ditampung dalam satu lembar PIB, maka digunakan lembar lanjutan. Nah, biaya pengurusan dokumen pengurusan dokumen oleh PPJK adalah sekitar 1,5 juta. Biaya ini umumnya merupakan fee jasa yang dibebankan oleh PPJK kepada eksportir, importir atas layanan mereka dalam yang pertama menyiapkan dan mengajukan PEB atau PIB melalui sistem CISA Bea Cukai, yang kedua mengurus kelengkapan dokumen kepabean lainnya yang diperlukan, yang ketiga melakukan koordinasi dengan Bea Cukai serta pihak terkait lainnya untuk memastikan proses kepabeanan berjalan lancar. Nah, penting untuk diingat bahwa biaya 1,5 juta ini adalah biaya jasa pengurusan dokumen PPJK dan biasanya belum termasuk yang pertama biaya masuk dan pajak impor, yang kedua biaya lain-lainnya. Nah, lalu selanjutnya dokumen-dokumen kepabeanan. Yang pertama kita bahas adalah shipping instruction. Yang pertama shipper details atau data pengirim. Nah, ini fungsinya sebagai identitas dan kontak pengirim barang. Informasi yang dimuat adalah nama, alamat, nomor telepon, mobile number, dan email address. Yang kedua, consignment details atau data penerima. Fungsinya sebagai identitas dan kontak penerima barang. Informasi yang dimuat adalah nama, alamat, nomor telepon, mobile number, dan email address. Lalu yang ketiga, notify party atau garco owner. Nah, fungsinya itu pihak yang harus diberitahu saat kapal tiba di pelabuhan tujuan, bisa sama atau berbeda dengan consignee. Informasinya itu adalah nama dan alamat. Lalu keempat ada shipment details atau informasi pengiriman, fungsinya sebagai informasi teknis tentang rencana pengiriman. Nah, informasi yang dimuat itu yang pertama ada port of loading, ada port of discharge, yang ketiga shipping terms, yang keempat vessel name, yang kelima voyage number. Nah, yang kelima ada billing and payment, penagihan dan pembayaran. Fungsinya sebagai menentukan siapa yang membayar, biaya pengangkutan dan pelabuhan. Biaya pembayaran ini ada beberapa. Yang pertama ocean freight, yang kedua ada port of loading charge, yang ketiga ada port of discharge charge, yang keempat ada cargo details. Namun cargo details adalah informasi muatan, yang fungsinya sebagai informasi fisik dan administrasi tentang kontainer dan muatan. Informasi yang dimuat itu adalah cargo container number atau nomor kontainer, yang kedua cargo description, jenis barang, seal number, nomor segel, dan juga cargo gross weight in tons atau berat kotor. Nah, yang keenam itu ada cargo remarks atau keterangan muatan. Fungsi sebagai keterangan khusus terkait barang atau kontainer. Informasi yang dimuat adalah dangerous goods atau checklist jika barang berbahaya, atau di kelas barang berbahaya, atau UN nomor barang berbahaya. Nah, refer barang yang perlu dipending, lalu temperatur, suhu penyimpanan, dan transshipment barang akan transit. Dari sini ada export permit atau PB, pemberitahuan ekspor barang, dan BC 1.2 yang harus disediakan jika diminta. Nah, lalu yang ketujuh ada signature atau tanda tangan, fungsinya untuk validasi dokumen oleh shipper atau pengisi form informasi yang dimuat, yang di dalam ini termuat nama pembuat dan juga tanda tangan. Lalu ada dokumen commercial invoice. Nah, commercial invoice ini adalah dokumen resmi yang berisi rincian transaksi jual beli barang antara penjual dan pembeli dalam perdagangan internasional. Commercial invoice ini harus jelas dan lengkap agar proses ekspor impor berjalan lancar tanpa hambatan di bea cukai dan pembayaran dapat dilakukan sesuai kesepakatan. Informasi yang harus ada dalam commercial invoice meliputi yang pertama identitas penjual atau seller dan pembeli atau bayar lengkap dengan alamat dan kontak. Yang kedua nomor dan tanggal invoice sebagai referensi transaksi. Yang ketiga syarat penjualan dan cara pembayaran yang disepakati. Yang keempat alamat pengiriman jika berbeda dari pembeli. Yang kelima mata uang transaksi yang digunakan. Yang keenam metode pengiriman seperti laut dan udara.
Yang ketujuh, nomor bill of lading atau airway bill sebagai bukti pengiriman. Yang kedelapan, deskripsi barang lengkap beserta kode HS code-nya. Yang ke-9, jumlah satuan harga satuan dan total harga per jenis barang. Yang ke-10, tanda kemasan atau packing marks untuk identifikasi barang. Yang ke-11, nilai total komersial dan biaya tambahan seperti asuransi atau pengemasan, tanda tangan, dan penataan keabsahan dari penjual. Nah, selanjutnya ada dokumen insurance certificate. Informasi pihak tanggung jawab dari insurance certificate itu bagian dari mencantumkan nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan fax dari pihak yang diasuransikan. Fungsinya adalah untuk mengidentifikasi siapa yang dilindungi oleh polis asuransi yang dimaksud. Lalu kedua ada lokasi dan jenis operasi atau location and nature of operation. Berdasarkan lokasi, proyek atau kegiatan operasional yang diasuransikan. Kegunaannya adalah untuk memperjelas bahwa cakupan asuransi sesuai dengan konteks atau area kerja dari pihak yang bertanggung jawab. Lalu ketiga, jenis asuransi, nama perusahaan, dan nomor polis. Setiap jenis asuransi menyatakan nama perusahaan asuransi dan nomor polisnya. Informasi ini penting untuk menunjukkan bentuk perlindungan apa saja yang telah dimiliki serta siapa penyedia jaminan tersebut. Terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, commercial general liability. Yang kedua, automobile liability. Yang ketiga, excess atau umbrella. Nah, yang keempat, tanggal berlaku polis. Ini menunjukkan tanggal mulai dan tanggal berakhirnya polis untuk setiap jenis asuransi. Ini memastikan bahwa perlindungan asuransi aktif selama periode pelaksanaan proyek atau selama kontrak berlangsung. Yang kelima, batasan tanggung jawab, menjelaskan jumlah maksimum klaim yang dapat dibayarkan oleh perusahaan asuransi dalam satu kejadian atau secara keseluruhan. Ini memberikan gambaran sejauh mana risiko dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi. Lalu keenam, deductible, yaitu jumlah biaya klaim yang harus dibayarkan terlebih dahulu oleh tanggung jawab sebelum asuransi menanggung sisanya. Informasi ini penting untuk mengetahui beban biaya awal yang harus ditanggung jawab oleh pihak bertanggung jawab saat terjadi klaim. Yang ketujuh, additional insured, menyebutkan pihak tambahan yang juga dicap oleh polis, contohnya the Corporation of the City of Niagara Falls. Hal ini digunakan untuk memberikan perlindungan kepada pihak lain yang berhubungan dengan proyek atau kontrak jika terjadi kerugian akibat aktivitas pihak bertanggung. Kayaknya cut dulu deh, azan. Oke, selanjutnya yang ke-8, ketentuan tambahan dan klausal penting. Bagian ini berisi dari beberapa ketentuan tambahan, diantaranya pertama cross liability, kedua blanket contractual liability, yang ketiga premise and operation liability, yang keempat products atau completed operation, yang kelima non-owned automobile liability, yang ketujuh primary insurance clause, yang kedelapan notice of cancellation. Nah, yang ke-9 tanda tangan dan verifikasi berisi nama dan tanda tangan resmi dari perwakilan perusahaan asuransi atau broker beserta tanggal pengesahan dokumen. Tujuannya adalah untuk memberikan keabsahan dan validasi hukum terhadap informasi dalam sertifikat. Lalu selanjutnya ada dokumen Certificate of Origin atau COO. Certificate of Origin adalah dokumen resmi yang menyatakan negara asal suatu barang yang diekspor atau diimpor. Fungsinya adalah yang pertama bukti asal barang, yang kedua memfasilitasi perdagangan, yang keempat kepatuhan regulasi untuk memastikan bahwa barang yang diimpor memenuhi regulasi dan standar yang ditetapkan oleh negara tujuan. Jenis-jenis COO ada 3. Yang pertama Form A, digunakan untuk barang yang berasal dari negara-negara yang memiliki perjanjian perdagangan tertentu. Form D digunakan dalam konteks ASEAN untuk barang yang berasal dari negara anggota. Form E digunakan untuk barang yang berasal dari negara dalam kerangka perjanjian ASEAN Cina. Kaitannya dengan mata kuliah kepabeanan adalah aspek terkait pengelolaan dokumen ekspor impor seperti regulasi dari kebijakan, prosedur pengurusan, dan analisis resikonya, mengidentifikasi resiko yang terbaik terkait dengan kepatuhan dan pengawasan barang. Lalu selanjutnya pemberitahuan ekspor barang atau PEB. Nah, ini bentuk dari PEB, dokumen PEB. Tadi sudah dijelaskan adalah PEB dapat dibuat dalam bentuk formulir yang telah ditetapkan yaitu formulir BC 3.0 dan dapat melalui sistem PDE, pertukaran data elektronik kepabeanan. Selanjutnya ada PPFTZ 01. Fungsi utama PPFTZ 01 adalah sebagai dokumen pemberitahuan pabean digunakan untuk mendeklarasikan pemasukan barang ke FTZ baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dasar pemeriksaan dan pengawasan menjadi dasar dari petugas bea cukai dalam melakukan pemeriksaan fisik dan administrasi atas barang yang masuk ke dalam kawasan FTZ. Yang ketiga ada legalitas pemasukan barang, dan keempat administrasi dan pelaporan, memudahkan pencatatan dan pelaporan arus barang di kawasan FTZ. Nah, format dokumen FTZ ini yang 01 terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama di tes pemberitahuan, itu terdiri dari nama dan alamat perusahaan atau perorangan yang melakukan pemberitahuan beserta NPWP atau nomor identitas lainnya. Lalu ada data barang, jenis barang, jumlah dan satuan nilai barang, high code-nya, kode pos tarif, negara asal barang. Lalu yang ketiga data pengangkutan, itu ada nama dan jenis sarana pengangkutan, kapal dan sebagainya, nomor dan tanggal dokumen pengangkutan, bill of lading, airway bill dan sebagainya, dan juga pelabuhan asal dan tujuan. Lalu ada data penerima, nama dan alat penerima barang di FTZ, lalu juga NPWP penerima. Nah, yang lainnya terinci dokumen dan pelengkap, yaitu invoice, packing list, bill of lading atau airway bill, dokumen perizinan khusus jika diperlukan. Pernyataan data tangan, pernyataan kebenaran data oleh pemberitahuan, tanda tangan dan stempel perusahaan ini menjadi bukti.
bagian pemeriksaan bea cukai. Nah, ini ada kolom verifikasi dan persetujuan petugas bea cukai yang merupakan catatan hasil pemeriksaan fisik atau administrasi. Selanjutnya ada dokumen BL atau Bill of Lading. Bill of Lading berfungsi sebagai bukti penerimaan barang oleh pihak pengangkut, kontrak pengangkutan antara pengirim dan carrier, serta dalam beberapa kasus sebagai dokumen pemilikan atas barang yang dikirim. Nah, ini yang pertama ada ship from, yaitu pengirim. Lalu ada ship to, yaitu penerima. Ketiga, third party freight charge bill to, jika biaya pengiriman ditanggung oleh pihak ketiga, bukan pengirim atau penerima, maka informasi pihak ketiga tersebut harus dicantumkan. Lalu ada dicantum carrier information. Nah, ini mengenai pihak pengangkutan. Lalu yang kelima ada freight charge term. Ini dicentang salah satu opsi terkait siapa yang membayar. Apakah dibayar di awal oleh pengirim atau prepaid, dibayar oleh penerima collect, atau dibayar oleh pihak ketiga yaitu third party. Yang keenam, special instruction. Kolom ini digunakan untuk mencatat instruksi khusus dari pengirim, misalnya penanganan khusus barang, suhu penyimpanan, atau barang yang berbahaya. Nah, yang ketujuh, customer order information. Nah, ini berisi informasi penting seperti nomor pesanan pelanggan, jumlah paket, berat barang, apakah barang menggunakan palet atau tidak, informasi tambahan dari pihak pengirimnya. Yang kedelapan, ada handling unit dan package. Bagian ini mencatat jumlah unit yang dikirim, jenis pengemasannya, karton, drum, palet, dan lain-lainnya, dan berat total barang. Jika barang termasuk berbahaya, maka harus ditandai dengan simbol HTTM atau X. Nah, yang 9, commodity description. Kolom ini berisi deskripsi barang yang dikirim seperti nama barang, spesifikasi jenis bahan, atau keterangan lain yang relevan. Yang ke-10, NMFC, N-Class. Kolom ini biasanya diisi oleh perusahaan logistik untuk menentukan klasifikasi barang menurut tarif pengiriman tertentu umumnya dalam sistem logistik Amerika Serikat. Lalu yang ke-11, shipping stamp space. Ruang ini digunakan untuk memberi stempel sebagai bukti bahwa barang telah diterima oleh penerima di tujuan akhir. Yang ke-12, signature and date. Bagian ini ditandatangani oleh pengirim dan carrier pengangkut serta menyatakan tanggal pengiriman. Ini membuktikan bukti resmi bahwa barang telah diserahkan dan diterima untuk dikirim. Fungsi umumnya itu dari bill of lading adalah yang pertama, sebagai bukti legal barang dikirim dan diterima oleh carrier. Yang kedua, digunakan untuk klaim asuransi jika terjadi kerusakan atau kehilangan. Yang ketiga, berfungsi sebagai dokumen kepemilikan barang dalam transaksi dagang. Yang keempat, menjadi dasar pelacakan logistik dari gudang asal sampai tujuan. Nah, selanjutnya, pengaturan dan STC pengurusan barang-barang berbahaya. Pengaturan pengurusan barang-barang berbahaya atau dangerous goods. Pengurusan barang berbahaya jauh lebih kompleks dan ketat dibandingkan barang biasa karena potensi risikonya seperti ledakan, kebakaran, rasionan, korosi, dan lain-lain terhadap manusia, properti, dan lingkungan. Pengaturannya melibatkan beberapa aspek. Yang pertama, klasifikasi dan identifikasinya. Barang berbahaya harus diklasifikasikan dengan benar sesuai dengan standar internasional. Misalnya UN Recommendation on the Transfer of Dangerous Goods, Model Regulation, dan diberikan UN number, serta proper shipping name. Ini sangat penting untuk menentukan persyaratan penanganan, pengemasan, dan transportasi tepat. Lalu yang kedua, pengemasan. Harus menggunakan kemasan yang disetujui, yang dirancang khusus untuk barang berbahaya. Lalu yang ketiga, pelabelan dan penandaan. Setiap kemasan harus diberi label bahaya yang sesuai piktogram dan penandaan yang jelas. Lalu ada dokumen khusus seperti Dangerous Goods Declaration atau DGD atau Shipper Declaration for Dangerous Goods harus disiapkan oleh pengirim. Ini sebagai bukti untuk informasi penting barang berbahaya, termasuk klasifikasi kuantitas, jenis kemasan, dan tindakan daruratnya jikalau ada kenapa-napa. Nah, selanjutnya penanganan dan penyimpanannya, lalu transportasinya, mode transportasi, ini regulasi spesifik untuk barang berbahaya, misalnya IMDG Code untuk laut, IATA DGR untuk udara. Tidak semua maskapai atau jalur pelayaran menerima semua jenis barang berbahaya. Lalu yang terakhir, perizinan dan persetujuan, bea cukai dan instansi terkait lainnya, misalnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perhubungan, itu juga menjadi salah satu contoh, mungkin memerlukan izin untuk persetujuan khusus untuk ekspor impor barang berbahaya. Nah, peran PPJK dalam pengurusan barang berbahaya ini adalah yang pertama edukasi dan konsultasi. PPJK harus membantu eksportir memahami klasifikasi barang mereka dan persyaratan yang berlaku. Lalu pemeriksaan dokumennya, bagaimana berkoordinasi dengan freight forwarder, dan bea cukai, memastikan semua persyaratan terpenuhi dan barang yang dapat diangkut dengan aman dan legal. Lalu penyerahan dokumen kepabeanan mengurus PIB untuk barang berbahaya yang memastikan semua informasi terkait BG terlampir atau tercatat dengan benar dalam sistem KISA. Kaitannya dengan STC terhadap barang berbahaya, yang pertama peningkatan resiko dan tanggung jawab. Untuk barang berbahaya, klausul say to contain menjadi sangat krusial. Meskipun carrier tidak memverifikasi isi tanggung jawab penuh atas angkutan deklarasi dan kepatuhan terhadap regulasi, barang berbahaya sepenuhnya berada pada pengirim, eksportir, dan PPJK yang mewakilinya. Sebagai konsekuensi hukum, dan peran PPJK harus sangat teliti dan memastikan eksportir mendeklarasikan barang berbahaya secara akurat dan mematuhi semua regulasi pengemasan dan kepabeanan. Mereka tidak bisa hanya mengandalkan satu content tanpa verifikasi yang memadai terhadap informasi dari pelanggan, terutama untuk kargo yang berisiko tinggi. Mereka harus memastikan semua dokumen DG lengkap dan benar sebelum pengajuan ke bea cukai dan carrier. Lalu
pembahasan terkait koordinasi dan pengurusan penerapan import terms dalam pengiriman barang. Nah, peran PT Buana Logistik Mandiri Sukses Batam sebagai freight forwarder dan PPJK dalam koordinasi import term itu yang pertama, konsultasi awal. Nah, pada saat pengiriman, sangat penting bagi eksportir atau importer untuk memahami import terms dengan mitra mereka. PT Buana Logistik, Majelis Sukses Batam, dan PPJK dapat memberikan konsultasi mengenai implikasi import term mengenai harga, risiko, dan biaya logistik seperti FOB atau CF atau DAP. Nah, perencana logistik PT Buana Logistik Mandiri Sukses Batam ini berencana untuk menyediakan layanan transportasi, termasuk moda rute dan koordinasi dengan perusahaan pelayanan atau tracking, memastikan semua layanan selaras dengan pedoman import term. Lalu pengurusan dokumen PPJK. Nah, PPJK akan memastikan bahwa semua dokumen kepabeanan seperti PEB dan juga PIB mencerminkan import term yang disepakati. Lalu koordinasi pembayaran bank. Lalu ada pengaturan asuransi yang selanjutnya komunikasi keberlanjutan antara PPJK dan PT Buana Logistik Maju Sukses Batam harus menjaga komunikasi yang erat dengan eksportir atau importir dan pihak-pihak yang terkait lainnya untuk memastikan semua pihak memahami peran dan tanggung jawab mereka sesuai import term. Nah, biasanya kendala atau masalah yang sering ditemui adalah kesalahpahaman import terms. Pihak penjual, pembeli, logistik tidak sepenuhnya memahami implikasi dari import terms yang dipilih. Nah, sehingga menyebabkan sengketa mengenai siapa yang harus membayar biaya tertentu atau menanggung risikonya. Contoh, pembeli mengira biaya transportasi sudah masuk sampai gudang mereka, misalnya mengira DDP, padahal import terms yang disepakati itu hanya FOB, sehingga biaya dari pelabuhan tujuan menjadi tanggungan mereka. Lalu selanjutnya dokumen tidak konsisten. Lalu munculnya biaya yang tidak diperhitungkan karena salah interpretasi dengan import term, terutama biaya di negara tujuan, misalnya biaya THC di pelabuhan tujuan jika import term yang dipilih tidak mencakup. Lalu tumpang tindih tanggung jawab tentang asuransi, yang ketidakjelasan siapa yang bertanggung jawab untuk mengasuransikan barang. Lalu masalah bea cukai juga, bea cukai dapat menanyakan import term yang tertera pada PIB dan PEB. Nah, solusi yang dapat kita gunakan untuk menanggulangi dari masalah atau kendala yang ditemui adalah edukasi dan pelatihan kepada eksportir, importer, PPJK, dan freight forwarder harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang import terms dan implikasinya. Lalu komunikasi yang jelas sejak awal, bagaimana import terms harus disepakati secara eksplisit dan tertulis dalam kontrak penjualan atau proses order dan dikomunikasikan dengan jelas kepada semua pihak. Lalu ada verifikasi dokumen dari PT Buana Logistik Mandiri Sukses Batam dan PPJK harus secara cermat memverifikasi bahwa import terms yang tercantum dalam PIB dan PIB itu apa dan dokumen pengiriman lainnya konsisten dengan kesepakatan awal. Lalu ada perjanjian layanan yang jelas, proaktif dan penanganan masalah jika ada ketidaksesuaian dan ketidakjelasan terkait import terms. PPJK dan PT Buana Logistik Mandiri Sukses Batam harus segera mengkomunikasikannya kepada eksportir dan importir untuk mencari solusi sebagai solusinya. Selanjutnya cukup saya kembali kepada Miza. Oke, selanjutnya Eli, boleh dijelaskan? Oke, perkenalkan saya Rifat Madonna Berukaro. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait penentuan tarif secara keseluruhan dalam pengiriman barang sesuai kasus yang diangkat. Bagaimana optimasi biaya pengiriman. Latar belakang PT Buana Logistik Mandiri Sukses Mandiri Batam adalah perusahaan logistik yang menangani pengiriman barang industri maritim. Dalam kasus ini, perusahaan melakukan ekspor anchor bar dan plat AC kapal dari Batam ke Singapura. Penentuan tarif pengiriman yang harus diinformasikan kepada eksportir atau importir mencakup seluruh biaya dari awal sampai barang diterima oleh penerima. Biaya ini disebut sebagai biaya total pengiriman atau all-in cost. Berdasarkan studi kasus PT Buana Logistik Sukses Mandiri, komponen biaya pengiriman meliputi harga barang atau HPP, misalnya 200 juta. Ini didapat dari dokumen invoice dan packing list. Selanjutnya yang kedua, biaya pengemasan, biaya untuk membungkus dan mengemas barang agar aman selama pengiriman. Dalam studi ini sebesar 3 juta. Yang ketiga, biaya pengiriman atau freight, biaya pengangkutan dari Batam ke Singapura, yaitu USD 80 atau setara dengan 1.160.000. Yang keempat, biaya forwarder atau jasa pengurusan dokumen. Forwarder mengurus semua dokumen ekspor, biayanya 2.500.000. Yang kelima, biaya Certificate of Origin atau COO diperlukan untuk pembuktian asal barang, biayanya Rp 200.000. Yang keenam yaitu biaya asuransi dihitung 0,1% dari nilai barang ditambah freight, yaitu 204.000. Yang terakhir yaitu biaya bank, biaya transaksi pembayaran internasional, misalnya USD 40 atau 580.000. Jadi total keseluruhan biaya pengiriman adalah 207.644.000. Selanjutnya cara optimasi biaya pengiriman. Yang pertama kita harus menggunakan jasa forwarder dengan paket all-in agar biaya dokumen lebih hemat dan tidak terpisah-pisah.
Yang kedua, kita menegosiasikan biaya freight dengan shipping line atau cari alternatif jalur pengiriman yang lebih murah. Selanjutnya, manfaatkan perjanjian perdagangan bebas dengan mengurus COO untuk mendapatkan tarif biaya masuk 0 atau lebih rendah. Yang terakhir, kita bisa konsolidasikan pengiriman untuk mengisi kontainer penuh dan menekan biaya per kilogram, juga menggunakan sistem digital untuk dokumen agar proses lebih cepat dan tidak ada denda keterlambatan. Selanjutnya, nota penelitian klasifikasi barang. Di sini nama barang yaitu plat baja karbon roller atau cane panas untuk konstruksi kapal ketebalan 15 mm, tidak dilapisi sesuai standar industri perkapalan. Di sini datanya bisa kita ambil dari buku tarif kepabeanan Indonesia atau dari web CISA, web INSW. Alasan klasifikasi masuk bagian 15 logam tidak mulia dan barang dari logam tidak mulia. Masuk bab 72 besi dan baja. Masuk catatan pada bagian catatan 1 bab 72 mencakup produk-produk cane panas dari besi atau baja yang belum diproses lebih lanjut menjadi barang jadi. Uraian klasifikasinya, uraian pos 72.08, produk cane lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, di cane panas tidak dipalut, tidak disepuh, atau tidak dilapisi. Uraian subposnya tidak ada, maka kita strip saja. Langsung ke uraian 720851.00 dengan ketebalan melebihi 10 mm. Kesimpulannya yaitu, plat baja karbon hot roller untuk konstruksi kapal yang dikirim oleh PT Buana Logistik dari Batam ke Singapura diklasifikasikan pada pos tarif 7208.51.00 dengan dasar KUMHS 1 dan 6. Selanjutnya yaitu hasil riset operasi bisnis. Metode yang digunakan PT Buana Logistik Mandiri Sukses Batam menerapkan metode riset operasi bisnis dalam menganalisis dan mengoptimalkan efisiensi biaya transportasi antar moda termasuk faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan rute dan moda transportasi. PT Buana Logistik Mandiri Sukses Batam mengimplementasikan pendekatan riset operasi bisnis dalam kegiatan logistiknya, khususnya dalam hal analisis dan optimasi efisiensi biaya transportasi antar moda. Dalam praktiknya, perusahaan mempertimbangkan beberapa faktor penting dalam pemilihan rute dan moda transportasi, antara lain perhitungan biaya transportasi berbasis BBM. Biaya utama yang diperhitungkan dalam setiap pengiriman adalah konsumsi bahan bakar minyak atau BBM. Yang kedua, kendala non-teknis. Kepatuhan terhadap regulasi dan dokumen pengiriman dalam hal terjadi keterlambatan atau kegagalan pengiriman. Perusahaan mengidentifikasi bahwa hambatan biasanya bersumber dari proses bea cukai, bukan dari internal perusahaan. Misalnya dari pengiriman mobil bekas dari Batam ke Singapura, keterlambatan dapat terjadi akibat dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya yaitu faktor alam dan proses operasional. Perusahaan juga mempertimbangkan faktor eksternal seperti kondisi cuaca yang tidak menentu serta lamanya waktu proses bongkar muat barang. Kedua faktor ini dapat memengaruhi kecepatan pengiriman dan efisiensi operasional, sehingga turut menjadi bagian penting dalam perencanaan moda dan rute pengiriman. Dengan memadukan analisis kuantitatif dan pertimbangan operasional di lapangan, PT Buana Logistik mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan logistik dan memberikan pelayanan yang lebih handal kepada pelanggannya. Selanjutnya yaitu studi kasus pengiriman barang dari Batam ke Singapura oleh PT Buana Logistik Mandiri Sukses Batam. PT Buana adalah perusahaan freight forwarding yang menangani pengiriman barang dari 3 gudang di Batam ke 5 pelabuhan di Singapura. Perusahaan ingin menentukan strategi pengiriman yang paling hemat biaya dengan tetap memenuhi semua permintaan dari pelabuhan tujuan. Di sini ditampilkan data awal biaya supply dan demand. Berikut adalah data biaya pengiriman per unit dari masing-masing gudang ke pelabuhan serta kapasitas pengiriman dan permintaan di masing-masing titik. Perusahaan memutuskan untuk menggunakan metode biaya terendah sebagai langkah awal untuk menentukan distribusi pengiriman. Fungsi utama metode biaya terendah atau less cost method dalam riset operasi transportasi adalah untuk menentukan rute distribusi barang dari berbagai sumber ke berbagai tujuan dengan biaya terendah. Metode ini membantu perusahaan meminimalkan total biaya transportasi dengan mengalokasikan barang secara efisien. Selanjutnya, kita alokasikan ke sel biaya terendah. Kita cari sel dengan biaya terkecil di seluruh tabel, lalu alokasikan sebanyak mungkin minimal dari supply dan demand, lalu update dan lanjut ke biaya terendah berikutnya. Di sini ada 3 gudang dan 5 pelabuhan. Dalam tabel kita cari biaya terendah, yaitu ada di sel gudang 1 pelabuhan 5, yaitu sel biaya terendah di situ adalah 2. Selanjutnya kita isi permintaan pelabuhannya yaitu 20. Setelah kita isi, maka kita akan mengurangkan permintaan yaitu 80 dikurang 20. Maka permintaan di gudang 1 tinggal 60. Setelah itu sel gudang 1 pelabuhan 5 permintaannya sudah terpenuhi. Maka selanjutnya kita update dan lanjut ke biaya terendah berikutnya, yaitu kita lihat biaya sel yang belum permintaannya terpenuhi, yaitu ada di gudang 1 pelabuhan 1, yaitu 4.
Di sini permintaannya yaitu 90 dan kapasitas yang ada di gudang 1 sisa 60, maka kita tulis 60. Lalu update dan lanjut ke biaya terendah berikutnya. Setelah kita update semua data, maka akan kita dapat hasil sesuai dengan tabel. Setelah itu kita hitung total biaya berdasarkan alokasi dikali biaya per gudang pelabuhan. Dapat kita hitung gudang 1 dikali pelabuhan 1 yaitu 60 kali 40, 240, begitu sampai selanjutnya. Maka setelah itu kita totalkan biayanya, yaitu 240 ditambah 40 ditambah 150 ditambah 100 ditambah 540 ditambah 480 ditambah 300, kita dapat biayanya 1.850. Maka metode cost method LCM memberikan hasil total biaya pengiriman terendah, yaitu Rp1.850.000 dengan mempertimbangkan alokasi awal berdasarkan sel biaya terendah di setiap iterasi. Hal ini sangat menguntungkan bagi PT Buana Logistik karena yang pertama dapat menghemat biaya logistik ekspor, yang kedua mengoptimalkan pemanfaatan gudang dan pelabuhan, yang ketiga meningkatkan efisiensi perencanaan distribusi lintas negara. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, sekian dari kelompok 2. Apabila ada kekurangan serta kesalahan dalam penyampaian materi pada laporan tabel ini, maka mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Khalilah Ramiza. Khalilah Ramiza dengan NIM 413 01008. Dan selanjutnya rekan saya. Saya Livan Madonna Berukaro, NIM 4132301018. Saya Ade Rizkia Pratama dengan NIM 4132 301024. Saya Alif Febriani dengan NIM 413230101. Tipa. Saya Siva Rizkiana dengan NIM 4133010. Oke, kami mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.